Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farwoto yang akan mendampingi kalian selama 1 semester ke depan pada praktik mata kuliah akuntansi perusahaan dagang atau mata kuliah praktik akuntansi perusahaan dagang. Baik, melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan penjelasan silabi dan kontrak belajar. Maka sesuai kesepakatan hari ini kita akan menjelaskan mengenai kita akan mulai mengawali praktikum ini dengan basic pemahaman di awal dulu. Bahwa buku praktikum itu dibuat dan disusun sesuai dengan skenario kasus dan cerita fiktif. Jadi kalau ada cerita fiksi, ada fiksi dan non fiksi. Jadi ini tidak senyatanya, mungkin non fiksi ya. Jadi dalam kasus buku ini, dalam kasus praktikum ini kita menggunakan nama UD Global Komputer dengan struktur organisasi seperti itu, dan asumsikan sajalah sederhana. Kita sederhanakan, kita belajar dengan yang paling sederhana dalam perusahaan dagang. Jadi ada direktur, ada penjual, ada divisi penjualan, pembelian, ada keuangan, ada bagian umum, dan ada sales dan sebagainya. Susunan struktur sumber daya yang ada sekitar 13 orang, masing-masing memiliki jabatan. Kemudian dan ada bagian-bagian yang akan terkait dengan kalian. Dan di sini siapapun Anda, siapapun kalian, ini Anda menggantikan posisi Zulaiha karena Zulaiha saat ini tidak ada di tempat. Mohon maaf. Jadi artinya kalianlah bagian akuntansi. Jadi kalian belajar menjadi Zulaiha maksud saya. Supplier dari UD Global Komputer ini ada 4, ada supplier utama. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi UD Global Komputer siapa sih? UD Global Komputer adalah perusahaan dagang atau perusahaan yang bergerak di perdagangan jual beli komputer, laptop ya, netbook ya, jual beli netbook. Nah, supplier utama yaitu dari PT Acer, dari PT Elsyscom, Visiland, dan Tekno dengan masing-masing kode. Kode ini perlu kalian pahami dan kalian hafalkan karena nanti terkait dengan banyak faktor yang mengacu pada kode. Kemudian data customer ya. Seperti halnya perusahaan dagang pada umumnya, Global Komputer memiliki menjual barang dagangannya kepada para pelanggannya ya. Jadi Global Komputer memiliki pelanggan aktif seperti halnya Elsyscom tadi atau Acer, mereka memiliki pelanggan aktif yaitu kita Global Komputer. Nah, kita Global Komputer juga memiliki pelanggan aktif, tetapi pelanggan tetap artinya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan melayani dalam jual beli penjualan langsung, artinya langsung eceran. Jadi konteks Global Komputer penjualannya adalah menjual netbook dengan grosir ya, dengan cara grosir dan dengan cara penjualan tempo atau dengan piutang ya. Jadi pembayarannya tempo dengan pelanggan tetap. Kemudian kebijakan perusahaan ini yang penting ya, jangan lupa bahwa setiap perusahaan memiliki standar dan kebijakan masing-masing. Secara umum bisa digunakan, tetapi ada beberapa khusus yang hanya digunakan oleh perusahaan tersebut terkait pemilihan metode misalkan. Jadi perusahaan membuat laporan bulanan dan tahunan. Secara umum membuat seperti itu. Setiap transaksi keuangan dicatat di buku jurnal umum. Nah, UD Global Komputer belum menggunakan, tidak menggunakan jurnal transaksi perusahaan dagang, jurnal penjualan ya, istilahnya jurnal perusahaan dagang atau jurnal penjualan. Ya, jadi di sini semua dientry dalam jurnal ledger. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan
kita saja mengawali belajar tentang akuntansi. Nah, nanti kalau kalian sudah mahir menggunakan satu buku jurnal, maka kalian bisa belajar menggunakan beberapa buku jurnal. Artinya penjualan dengan buku jurnal penjualan, misalkan pembelian dengan buku jurnal pembelian, misalkan. Banyak model, tapi itu hanya pilihan. Intinya adalah pencatatan yang runtut, tepat waktu, pengukurannya juga tepat. Kemudian sistem pencatatan penjualan menggunakan sistem perpetual. Nanti harga pokok penjualannya penjualan persediaan dihitung menggunakan metode FIFO perpetual. Ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana metode FIFO itu selain kalian belajar dari mata kuliah teori akuntansi perusahaan dagang. Kemudian perusahaan menggunakan metode garis lurus. Apa itu garis lurus juga nanti akan kita pelajari sebelum kita mengawali perkuliahan. Sedikit akan saya singgung sebagai refresh, bahan pengingat kalian setelah mengikuti mata kuliah akuntansi perusahaan dagang. Kebijakan dana kecil, nah, dana kas kecil. Nah, kas itu ada dua, kas besar dan kas kecil, atau biasanya terpecah bisa menjadi tiga, kas keuangan, kas bank, kas operasional, kas kecil. Nah, di perusahaan ini juga menggunakan tiga konsep itu, ada dana kas kecil, dana kas besar, artinya kas operasional dan kas bank. Nah, dana kas kecil itu apa? Dana kas kecil itu hanya untuk operasional sehari-hari, nanti ada batasan budget yang bisa dikeluarkan. Jadi bagaimana pencatatannya menggunakan metode impress fund, nanti kita pelajari bagaimana metode itu dilakukan. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil dilakukan setiap per 15 hari, jadi setiap awal bulan dan pertengahan bulan serta akhir bulan. Kemudian awal bulan dan pertengahan bulan, akhir bulan itu sama dengan awal bulan. Baik. Kemudian pengeluaran kas kecil. Nah, ini yang tadi saya maksud. Berapa nilai nominal maksimal yang bisa dibayarkan dengan dana kas kecil adalah sampai dengan 1 juta. Ketika pembayaran di atas 1 juta sampai 5 juta sudah menggunakan kas operasional dan disertai surat perintah pembayaran dan bukti kas keluar. Ini kalian sebagai seorang kontan harus paham ini. Kemudian pembayaran di atas 5 juta menggunakan transfer bank dan disertai surat perintah pembayaran dan bukti kas keluar. Kemudian pembayaran gaji dilakukan setiap bulannya adalah setiap tanggal 5 dan menggunakan bukti transfer dan surat pembayaran rutin, surat perintah pembayaran rutin. Dan dibuatkan bukti kas keluar sebagai bukti entry kalian. Jadi pembayaran biaya sewa di muka menggunakan rekening sewa dibayar di muka. Ini rekening yang digunakan, ya. Kemudian pembayaran biaya asuransi dibayar di muka menggunakan rekening biaya asuransi dibayar di muka. Dasar alokasi pembentukan cadangan kerugian piutang adalah didasarkan pada 5% dikali jumlah piutang yang melewati tanggal jatuh tempo. Kemudian pijakan selanjutnya, ya. Jadi kebijakan terkait dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Ini yang penting sekali terkait perusahaan ini adalah perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian dilakukan secara sistem kredit dengan tempo. Nah, nanti ada istilah pembelian atau penjualan, ada trade diskon, ada cash diskon. Ya. Ini pembelian kredit dengan tempo 5/10 atau syarat pembayaran 5/10 N/15. Artinya apa? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian penjualan dilakukan dengan sistem kredit. Membelinya 5/10 N/15, tapi menjualnya 5/7 N/15. Setiap transaksi penjualan dibuat faktur penjualan oleh perusahaan dan diberikan kepada customer. Setiap transaksi pembelian, perusahaan menerima faktur penjualan dari supplier. Jadi kalau kalian ada pembelian tetapi tidak ada faktur penjualannya, maka Anda sebagai akuntan harap tidak mau mencatat. Jadi ini bagian dari kontrol akuntansi. Kemudian semua penerimaan pelunasan piutang dagang dari customer diterima melalui rekening. Jadi ini bagian dari kebijakan penerimaan kas. Jadi tidak hanya
pengeluaran atau penerimaan di atas 5 juta tetapi terkait dengan pembelian dan penjualan, maka sistem pembayarannya menggunakan transfer bank atau kas bank dan disertai dengan bukti transfer, kemudian invoice-nya kemudian dikirim. Semua pembayaran utang dagang kepada supplier dilakukan dengan transfer. Nah, ini kaitan utang dagang. Baik, jadi sebagai pengantar bagaimana bagaimana perusahaan atau profil perusahaan itu seperti itu. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat jurnal. Kita besok akan ketemu lagi untuk bagaimana memulai membuat jurnal, apa saja yang dilakukan. Kemudian kita akan membuat bagaimana mengawali membuat saldo awal. Kemudian bagaimana mencatat kas kecil, bagaimana mencatat penjualan kredit, bagaimana mencatat penjualan debit, bagaimana ketika ada masukan, ketika ada pendapatan dan seterusnya. Kita akan pelajari mulai minggu depan. Baik, sampai di sini kita akhiri pertemuan hari ini. Ketika ada pertanyaan nanti bisa dicatat di subscribe di deskripsi bawah atau bisa lewat WA. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.